saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil RPS dari kelompok kami, yaitu RPS pada SDN Praya beserta analisis SWOT. Yang pertama ada visi dari SDN Praya. Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak karimah dan unggul dalam prestasi. Kemudian misinya yaitu yang pertama, menumbuhkan kesadaran dan penghayatan terhadap pengamalan agama. Yang kedua, mendorong dan menumbuh kembangkan semangat berprestasi. Yang ketiga, optimalisasi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang keempat, optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat siswa. Yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sebagai komunitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir, menciptakan manajemen sekolah yang terbuka dan demokratis. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari SDN ini yaitu yang pertama, semua warga sekolah bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya. Yang kedua, kualitas akademis menunjukkan prestasi yang memuaskan. Yang ketiga, kualitas non-akademis dimiliki siswa sebagai life skill. Yang keempat, kualitas keamanan warga sekolah dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, lingkungan sekolah tertata rapi sehingga warga sekolah merasa aman dan nyaman. Kemudian ada sasaran. Sasarannya yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran rasa tanggung jawab warga sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Yang kedua, meningkatnya profesionalisme guru sehingga kualitas akademik menunjukkan prestasi yang memuaskan. Yang ketiga, meningkatnya prestasi non-akademis selaras dengan minat dan bakat siswa. Yang keempat, meningkatnya pembentukan karakter siswa sehingga memiliki budi pekerti, sikap, dan perilaku yang terpuji. Yang kelima, meningkatnya penataan lingkungan sekolah yang asri, nyaman, serta bermanfaat multifungsi bagi warga sekolah. Kemudian, strategi pelaksanaan program. Yang pertama, seluruh warga sekolah wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Yang kedua, peningkatan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pengembangan bakat minat siswa dijadikan life skill dan prestasi. Yang keempat, membudayakan nuansa Islami selama di sekolah, di keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya ada program kerja. Pertama, ada analisis program strategis. Sasaran pada tahun ke-1 yaitu minimal 60% seluruh warga sekolah wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Yang kedua, minimal 60% peningkatan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, minimal 60% pengembangan bakat minat siswa dijadikan life skill dan prestasi. Yang keempat, minimal 60% membudayakan nuansa Islami selama di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang kelima, minimal 60% menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan asri. Pada tahun kedua, minimal 70% seluruh warga sekolah wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kemudian yang kedua, minimal 70% peningkatan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, minimal 70% pengembangan bakat minat siswa dijadikan life skill dan prestasi. Yang keempat, minimal 70% membudayakan nuansa Islami selama di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, minimal 70% menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan asri. Pada tahun ketiga, minimal 80% seluruh warga sekolah wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Yang kedua, minimal 80% peningkatan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, minimal 80% pengembangan bakat minat siswa dijadikan life skill dan prestasi. Yang keempat, minimal 80% membudayakan nuansa Islami selama di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, minimal 80% menciptakan sasaran lingkungan yang nyaman dan asri. Kemudian pada tahun keempat, minimal 90% seluruh warga sekolah wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Minimal 90% peningkatan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, minimal 90% pengembangan bakat minat siswa dijadikan life skill dan prestasi. Yang keempat, minimal 90% membudayakan nuansa Islami selama di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima,
minimal 90% menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan asri. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama ada fungsi program. Faktor internal yang pertama, inovasi manajemen berbasis sekolah, kriteria kesiapannya tinggi, kemudian kondisi nyatanya cukup tinggi, dan yang kedua ada panduan penyusunan rencana operasional sekolah. Kriteria kesiapannya ada, kemudian untuk kondisi nyatanya juga ada. Selanjutnya faktor eksternal. Pemahaman tentang rencana strategis dan rencana operasional sekolah. Kriteria kesiapan dipahami secara utuh, kemudian untuk kondisi nyata belum dipahami secara utuh. Kemudian ada fungsi kelembagaan. Yang pertama faktor internal. Yang faktor internal ada tim sekolah, untuk kriteria kesiapannya ada, dan yang kedua ada job description, kriteria kesiapannya dilaksanakan dan kondisi nyatanya ada. Selanjutnya ada pertemuan stakeholder, kriteria kesiapannya dilaksanakan, kemudian kondisi nyatanya dilaksanakan. Selanjutnya ada penilaian program pelaporan. Untuk kondisi nyatanya dibuat periodik, kemudian untuk kondisi nyatanya belum periodik. Selanjutnya ada fungsi sarana dan prasarana. Yang pertama ada faktor internal. Untuk tempat pertemuan dan ATK-nya tersedia, sedangkan kondisi nyatanya ada. Kemudian fungsi keuangan. Faktor internal ada dana dan alokasi anggaran. Kriteria kesiapannya ada, dan untuk kesiapan kondisi nyatanya tersedia atau belum memadai. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama ada dukungan dari orang tua siswa dan dukungan dari pemerintah. Kondisi kesiapannya ada dan memadai, sedangkan kondisi nyatanya tidak memadai. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Hasil analisis SWOT pada sasaran 1 dapat beberapa masalah sesuai dengan kondisi nyata tingkat kesiapan faktor. Maka alternatif pemecahan masalah untuk sasaran 1 adalah penyampaian informasi kepada guru, siswa, orang tua siswa tentang rencana pengembangan sekolah. Kemudian yang kedua, pengkajian panduan penyusunan rencana strategis dan rencana operasional. Yang ketiga, menganalisa rencana strategis dan rencana operasional yang sesuai dengan kebutuhan yang perlu dikembangkan. Yang keempat, inovasi manajemen sekolah dengan berorientasi secara menyeluruh kepada manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang kelima, pembuatan dan penyusunan monitoring dan evaluasi program. Selanjutnya yang terakhir ada sosialisasi pada seluruh warga sekolah dan orang tua siswa. Kemudian sasaran 2, melalui profesionalitas, kualitas akademis, dan seluruh mata pelajaran menunjukkan prestasi yang memuaskan. Analisis SWOT-nya yang pertama ada pendukung PBM. Faktor internalnya ada penggunaan metode pembelajaran, pemberdayaan siswa, perilaku siswa, dan hubungan guru dan siswa dalam penggunaan waktu belajar. Untuk kriteria kesiapannya bervariasi, guru memberdayakan siswa, disiplin, aman dan tertib, dan akrab serta efektif. Untuk kondisi nyatanya cukup bervariasi, guru cukup mampu, cukup disiplin dan tertib, akrab dan efektif. Kemudian untuk faktor eksternal, kesiapan siswa menerima pelajaran, dukungan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar, lingkungan sosial sekolah, dan lingkungan fisik sekolah. Untuk kriteria kesiapannya, siap, tinggi, konduktif, nyaman, dan tenang. Untuk kondisi nyata, siap, cukup baik, cukup konduktif, nyaman, namun perlu ditingkatkan atau direnovasi. Kemudian pada fungsi pendukung keterangan. Yang pertama ada faktor internal. Jumlah guru, kualifikasi guru, kesesuaian kelayakan dengan mempelajari guru beserta jumlah jam mengajar. Kriteria nyatanya itu pendidikan guru minimal S1 dan rata-rata pengalaman mengajar 5 tahun.
Kemudian untuk kondisi nyata yaitu rasio 1:18, 75% tamatan D2, dan rata-rata pengalaman mengajar 5 tahun cukup memadai dan cukup tersedia. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, dukungan orang tua dalam melengkapi perpustakaan, kerjasama dengan perpustakaan lain yang lengkap. Untuk kriteria nyatanya yaitu kriteria kesiapannya yaitu cukup dan lengkap, dan kondisi nyatanya yaitu lengkap. Kemudian untuk pemecahan masalah, agar faktor-faktor yang tidak siap sesuai kondisi nyata, maka alternatif pemecahan persoalan pada sasaran 2 adalah: yang pertama, pengadaan fasilitas pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2004. Yang kedua, peningkatan metode pembelajaran yang mengarah pada kompetensi. Yang ketiga, penataan ruang belajar sesuai dengan kelayakan. Yang keempat, pemberdayaan perpustakaan sekolah. Kemudian yang kelima, pengadaan sarana prasarana, dan yang terakhir, memotong dan evaluasi. Selanjutnya ada program kerja tahunan. Yang pertama ada rencana kerja yang ke-1. Pertama, penyampaian informasi kepada guru, siswa, orang tua, yaitu mengadakan rapat dengan guru dan karyawan, menyampaikan informasi dalam upacara, mengadakan briefing, mengadakan rapat dengan orang tua, pemberdayaan tim pengembang, pembentukan tim pengembang, pembagian tugas tim pengembang, dan melakukan pertemuan tim pengembang. Selanjutnya penyusunan RPS. Lalu ada melakukan inovasi MBS, yaitu mengikuti berbagai pelatihan, melengkapi administrasi, melakukan koordinasi dengan dinas, melakukan kegiatan KKS, dan terakhir ada monitoring dan evaluasi kegiatan. Kemudian rencana kerja yang kedua, melengkapi fasilitas pembelajaran seperti menambah buku sumber, memperbanyak dokumen kurikulum, menata ruang kelas, membuat silabus, RPP, melengkapi media, menggunakan multimetode, melakukan penilaian berbasis kelas, remedial teaching, supervisi, dan peningkatan pemahaman pembelajaran berupa pembagian tugas guru yang relevan, pengendalian kegiatan pembiasaan, kontinuitas kegiatan KKG, mengikuti kursus bahasa Inggris, penelitian tindakan kelas, dan pemberdayaan perpustakaan seperti mengidentifikasi buku, penataan perpustakaan, pembuatan jadwal, dan aksesoris ruangan. Selanjutnya ada melengkapi sarana dan prasarana berupa pengadaan komputer, melengkapi alat peraga, pengadaan ATK, monitoring dan evaluasi berupa profil siswa, penyusunan laporan hasil kegiatan, refleksi hasil laporan, intensif penanggung-jawaban program. Kemudian rencana kerja yang terakhir ada membentuk tim pengelola taman, seperti sosialisasi dengan guru dan siswa, memilih guru sebagai tim, membuat struktur pengelola, membuat administrasi pengelola, dan membentuk panitia lomba seperti membentuk tim juri, membuat jadwal lomba, pelaporan hasil lomba, monitoring dan pelaporan, dan membuat jadwal pemantauan seperti membuat buku pemantauan, membuat absensi, dan membuat grafik pemantauan di pengadaan sarana dan prasarana. Selanjutnya ada pelaksanaan program. Pelaksanaan program dapat dilihat pada rencana pelaksanaan kegiatan program pengembangan sekolah per tahun 2020 atau 2021.